Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Sabila, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Islam Riau. Saya akan menjawab pertanyaan untuk UTS Manajemen Risiko. Soal pertama, jawabannya adalah kegagalan untuk mencapai target laba, yaitu resiko ini terjadi ketika organisasi tidak dapat mencapai target laba yang telah ditetapkan. Yang kedua, penurunan nilai aset. Resiko ini terjadi ketika nilai aset organisasi mengalami penurunan seperti nilai properti, peralatan, atau investasi. Yang ketiga, kenaikan biaya produksi. Resiko ini terjadi ketika biaya produksi organisasi mengalami peningkatan. Yang keempat, kecelakaan kerja. Resiko ini terjadi ketika kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera atau kematian karyawan. Yang keempat, kerusakan reputasi. Risiko ini terjadi ketika terjadi peristiwa yang merusak reputasi organisasi seperti pelanggaran hukum, produk yang cacat, atau layanan yang buruk. Kerusakan reputasi dapat berakibatkan pada hilangnya pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Soal nomor 2, saya mengambil contoh di toko buku milik keluarga. Baik, soal nomor 2, saya mengambil contoh di usaha milik keluarga, yaitu toko buku Surya Ananda. Saya telah mengamati beberapa resiko SDM yang sering muncul di toko buku Surya Ananda ini. Yang pertama adalah kehilangan karyawan potensial merupakan resiko yang sangat penting untuk diperhatikan. Dalam usaha ini, karyawan memiliki pengetahuan mendalam mengenai mesin, produk, keterampilan dalam melayani pelanggan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat sering dianggap sebagai kunci kesuksesan toko ini. Jika kita kehilangan karyawan-karyawan seperti ini, bisa berdampak buruk pada kualitas layanan yang kami tawarkan kepada pelanggan, serta pada performa penjualan keseluruhan. Selain itu, fluktuasi karyawan juga merupakan resiko yang signifikan dalam bisnis ini. Seringkali entry level, turnover, atau penggantian karyawan dapat menjadi hal yang cukup tinggi. Hal ini tidak hanya mengganggu operasional toko karena harus terus-menerus merekrut karyawan dan melatih ulang, namun juga meningkatkan resiko kesalahan dalam penanganan inventaris atau proses penjualan yang bisa berdampak kepada kepuasan pelanggan. Tidak hanya itu, masalah kinerja karyawan juga bisa menjadi resiko yang perlu diperhatikan. Meskipun kita berusaha untuk memiliki tim yang terlatih dan terampil, tidak semua karyawan mungkin memiliki tingkat kinerja yang konsisten. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya pelatihan dan juga motivasi yang rendah. Namun dampaknya bisa signifikan, terutama dalam hal pelayanan pelanggan. Karyawan yang kurang terlatih atau kurang termotivasi mungkin tidak memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan, yang pada gilirannya bisa berdampak pada reputasi toko dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Untuk mengatasi resiko-resiko ini, kami telah menerapkan beberapa solusi yang berbeda. Pertama, kami memiliki program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur untuk semua karyawan. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam berinteraksi dengan pelanggan, mengelola inventaris, dan menggunakan teknologi dalam toko. Selain itu, kami juga melakukan gathering agar terciptanya hubungan yang baik antara karyawan satu dan karyawan yang lainnya. Selain itu, kami juga memiliki sistem manajemen kinerja yang terstruktur. Sistem ini memungkinkan kami untuk memberikan umpan balik kepada karyawan yang kinerja mereka secara teratur, serta mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kinerja yang mungkin muncul. Namun sejauh ini kebijakan yang efektif agak kompleks. Evaluasi efektivitas kebijakan tersebut harus didasarkan untuk indikator kinerja yang jelas seperti tingkat retensi karyawan, kepuasan pelanggan, dan produktivitas. Dengan melakukan evaluasi rutin ini, kami mengetahui apakah kebijakan yang kami buat berhasil atau perlu disesuaikan dengan memenuhi kebutuhan yang berubah dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, dengan masukan dan umpan balik dari karyawan tentang efektivitas kebijakan ini juga penting untuk memastikan bahwa kami membuat perubahan yang diperlukan sesuai kebutuhan. Baik, jawaban soal nomor 3 yaitu kehilangan talenta. Persaingan untuk mendapatkan karyawan berbakat sangat ketat di organisasi-organisasi besar. Yang kedua, penurunan kinerja. Faktor-faktor seperti stres kerja, kelelahan, dan kurangnya motivasi dapat menyebabkan penurunan kinerja karyawan yang berakibatkan pada penurunan produktivitas dan kualitas kerja. Yang ketiga, masalah budaya. Budaya organisasi yang tidak sehat seperti diskriminasi, pelecehan, atau kurangnya komunikasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif dan memicu turnover karyawan yang tinggi. Nomor 4, organisasi perlu melakukan pemetaan risiko dengan menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi risiko SDM yang dihadapi, seperti kehilangan talenta, penurunan kinerja, masalah budaya, ketidakpuasan regulasi, dan juga ketidakmampuan beradaptasi. Setelah itu, organisasi dapat melakukan analisis dampak untuk memahami probabilitas dan dampaknya terhadap bisnis, dan kemudian memprioritaskan risiko dengan probabilitas dan dampak tinggi untuk ditangani terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi pencegahan yang meliputi
pembuatan kebijakan dan prosedur SDM yang jelas, praktik rekrutmen yang efektif, program pengembangan karyawan, pengembangan budaya kerja positif, peningkatan kesejahteraan karyawan, dan implementasi manajemen kerja yang efektif. Selain itu, memanfaatkan teknologi SDM juga dapat membantu dalam mengotomatisasi tugas-tugas SDM, menganalisa data karyawan, dan mengidentifikasi potensi risiko. Setelah strategi pencegahan dikembangkan, organisasi dapat menerapkan mitigasi risiko dengan membuat perencanaan kontingasi untuk merespon peristiwa yang tidak terduga, memperkuat kontrol internal, mendorong komunikasi dan terlibat karyawan, serta membantu dan meninjau risiko secara berkala untuk memastikan strategi pencegahan dan mitigasi masih efektif. Jawaban nomor 5, komunikasi yang buruk. Kurangnya komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan bisa memicu kesalahpahaman dan frustasi. Misalnya ketika perubahan kebijakan tidak dijelaskan dengan baik kepada karyawan, hal itu menyebabkan kebingungan. Yang kedua, perbedaan budaya dan kepribadian. Perbedaan nilai dan gaya komunikasi antar karyawan dapat menimbulkan perselisihan. Yang ketiga, ketidakadilan. Ketidakadilan dalam distribusi pekerjaan atau promosi dapat menciptakan ketidakpuasan di antara karyawan. Yang keempat yaitu kurangnya dukungan dan sumber daya. Kurangnya dukungan emosional atau sumber daya seperti teknologi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dapat menyebabkan stres dan penurunan produktivitas seorang karyawan yang tidak memiliki akses ke peralatan yang mungkin dibutuhkan, mungkin merasa frustasi. Yang kelima, ketidakpastian dan perubahan. Ketidakpastian tentang masa depan perusahaan atau perubahan yang terlalu cepat dalam strategi organisasi dapat menimbulkan kecemasan di antara karyawan. Jawaban nomor 6. Komunikasi terbuka dan jujur. Melakukan dialog terbuka antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk memahami perspektif masing-masing dan mencari solusi bersama. Contohnya, jika ada kesalahpahaman, maka pihak A dan B diajak untuk berdiskusi bersama agar mendapatkan titik terang. Yang kedua, mediasi. Melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menangani konflik dan mencapaikan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediasi ini antara pihak A dan B bisa dipanggil pihak yang netral, seperti mungkin pihak dari luar. Dan yang ketiga, kolaborasi. Mendorong kerja sama antar pihak-pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Jadi para pihak yang terlibat dikumpulkan lalu diajak kolaborasi sehingga mendapatkan solusi yang bagus untuk semua pihak. Yang keempat adalah negosiasi, yaitu membahas masalah secara terstruktur dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui diskusi yang rasional dan dipimpin oleh fakta. Seperti contoh yang lain juga, diajak negosiasi kepada perusahaan. Dan yang kelima, pelatihan keterampilan manajemen konflik. Memberikan pelatihan kepada manajer dan karyawan tentang cara mengidentifikasi, mengolah, dan menyelesaikan konflik secara kondusif. Pelatihan ini mungkin dibuat 3 bulan sekali agar karyawan bisa mengimprove dan karyawan juga bisa mendapatkan keterampilan. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.